Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rainaya Ainul Nuriskira dengan nomor pokok mahasiswa 2216021048 dari kelas Rek B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai teori elit politik. Silakan disimak ya. Elit politik adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan, pengaruh, atau mengontrol proses politik dan konsekuensi-konsekuensi kebijakannya. Biasanya, orang yang di kelompok elit ini bisa memberikan dampak langsung terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan negara. Akan tetapi, bukan berarti orang yang di kelompok elit itu menduduki posisi formal dalam institusi politik ya. Seorang filsuf kebangsaan Italia, Pareto, menekankan perbedaan antara elit dan non-elit. Elit memang bukanlah kelompok yang statis, akan tetapi memiliki dua tingkat strata yang lebih tinggi dibandingkan strata non-elit yang rendah. Pareto juga membagi strata elit yang tinggi menjadi kelas atau elit pemerintah yang langsung tak langsung adalah pemerintah, dan elit non-pemerintah yang tidak berada dalam lingkup pemerintahan. Mosca berpendapat bahkan dalam praktik pemilihan demokratis yang real pun itu dimanipulasi oleh kaum elit loh. Tandanya para kaum elit itu memiliki pengaruh yang besar di bidang politik, bahkan sampai bisa mengatur siapa yang akan terpilih di pemilihan. Contoh kasusnya seperti Gubernur Lampung yang desas-desusnya pemilihannya diatur oleh pemilik Sugar Group Companies. Nah, kita lihat yuk ilustrasinya. Wah, peran kelompok elit atau pemilik modal ternyata memang sangat dibutuhkannya dalam pemilihan. Akan tetapi tetap saja, mereka tidak akan melakukan tindakan tanpa ada feedback yang didapatkan, karena pastinya pemilik modal lebih mementingkan kepentingan pribadi. Sudah jelas jika mereka tidak mendapatkan keuntungan, tentu saja tidak akan mau membantu. Nah, dalam ilustrasi tadi terdapat fakta politik yang amat penting untuk kita ketahui, yakni tentang eksistensi yang berkesinambungan kekuasaan ekonomi yang lebih terpusat dan dikuasai oleh individu-individu. Mereka menggunakan pengaruh yang dimiliki dalam sistem politik dan menentukan kebijakan dan tindakan negara. Ini sesuai dengan menurut pandangan Miliband tentang elit kekuasaan sebagai kelompok yang berdasarkan pada kepentingan institusional pemilik modal. Selain itu, manipulasi massa melalui pemanfaatan kekuasaan komunikasi merupakan hal yang kuat untuk mendapatkan dukungan, karena pada dasarnya manusia, khususnya massa, sebagian besar irasional, yang mana tindakan manusia bukan bersumber dari pemikiran logis, melainkan dari perasaan. Saudaraku sekalian, jika kalian pilih saya, BBM saya turunkan, sembako saya turunkan, harga mahar juga saya turunkan. Jadi, marilah saudaraku sekalian, kalau kalian pilih saya bisa hidup dengan kemewahan dan dapat fasilitas negara. Dia bilang apa? Tadi dia bilang apa ya? Pak Ian. Kalau kalian pilih saya janji akan menepati semua janji saya. Ayo saudaraku sekalian, saatnya bantu saya untuk memajukan kota Semarang tercinta kita. Ayo semuanya dong, sampai maju. Dorong. Tidak hanya dalam bidang politik, kelompok elit juga menguasai perekonomian dan hukum di negara. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, kelompok elit dapat dengan mudah melakukan tindakan yang diinginkannya. Bahkan sudah sering kali ada kasus mengenai ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok non-elit di mata hukum. Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat 1, yang bunyinya, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, maka dari itu berarti hukum seharusnya ditegakkan secara adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai seperti yang sering terjadi sekarang, hukum terasa tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Apa itu maksudnya? Istilah tersebut muncul karena banyaknya vonis hukuman yang dirasa tidak adil antara kaum kasta bawah dengan kaum kasta atas. Nah, maksud dari hukum tumpul ke atas tajam ke bawah itu, kalau masyarakat biasa-biasa aja, apalagi masyarakat miskin yang melakukan pelanggaran hukum, akan diberikan hukuman sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku tanpa belas kasihan.
Ya, padahal kesalahannya nggak fatal-fatal banget loh. Akan tetapi, kalau yang melakukan pelanggaran hukum berasal dari kaum kelas atas, apalagi pejabat, dia tidak akan diberikan vonis hukuman yang sesuai ataupun yang sepadan dengan kesalahan yang telah dibuat. Ya, mungkin orang-orang kaya itu bisa membayar ahli hukum alias pengacara kali ya. Terlepas dari banyaknya kekurangan, tampaknya memang teori ini menawarkan tinjauan realistis tentang relasi kekuasaan aktual yang ada, di mana para elit tak diragukan lagi menjadi pemain penting dalam bagaimana institusi negara dan masyarakat sipil dibangun. Tetapi teori elit juga memunculkan tantangan yang harus dijawab oleh para penganut demokrasi radikal tentang apakah para elit bisa benar-benar dikesampingkan, dan sampai taraf apa penentuan diri demokratis murni oleh semua individu merupakan hal yang mungkin dan dikehendaki. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.